Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini pada subuh pulang dari masjid, suasana sejuk karena alhamdulillah Jogja kemarin diguyur hujan. Meskipun tidak terlalu deras tetapi durasinya cukup lama sehingga tanah cukup basah ya, signifikan. Kemudian ya pohon-pohon masih banyak titik-titik air ya yang nempel di dedaunan sehingga suasana menjadi lebih sejuk. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang tentu pertama-tama adalah untuk nasihat diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Beberapa hari yang lalu saya alhamdulillah ini sebuah memang rencana Allah untuk memberikan kepada saya, mengingatkan kepada saya sesuatu yang dulu sebelumnya sudah lama pernah saya dengar, yaitu bisa dikatakan tausiah dari tokoh ulama besar ya, almarhum Buya Hamka ya, tokoh yang sangat terkenal ya dari Minangkabau ya, Haji Abdul Karim Amrullah ya, kalau nggak salah demikian ya, kepanjangan dari Hamka itu. Nah, dari tausiahnya yang cukup panjang ya, itu berupa voice ya, berupa suara saja itu ya. Tadi hanya ada ilustrasi foto beliau, kemudian dengan background tausiah beliau, suara beliau yang sangat khas ya, serak-serak ya khas Hamka lah. Cukup panjang beliau, saya dengarkan sampai selesai. Tapi dari sekian tausiah yang sangat panjang itu, pada kesempatan yang singkat pagi ini saya ingin mengangkat bagian sangat kecil dari tausiah beliau yang menjadi perhatian saya. Beliau mengatakan ya, bahwa jika Anda ingin melihat umat Islam ya, maka silakan lihat pada sholat hari raya ya, jadi Idul Fitri maupun Idul Adha ya, ini kita nanti hari Senin insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Adha ya, hari raya korban. Beliau mengatakan demikian. Jadi kalau pengen melihat umat Islam, wabil khusus di Indonesia ya, itu lihatlah pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ya, sholat hari raya. Tetapi kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah sholat subuh di masjid-masjid. Nah, ini pernyataan dari beliau. Ini yang cukup menyentil, menggelitik kita semua ya. Seperti kita ketahui bahwa menurut statistik ya, dari sekarang ini kurang lebih 250 sampai 270 kalau nggak salah ya, jumlah penduduk Indonesia. Ya, selama ini data statistik selalu mengatakan bahwa jumlah umat Islam itu
antara 80 sampai 90% dari populasi Indonesia, ya. Dan oleh karena itu kemudian Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Ya, kalau diambil 80 atau 90 dari 250 atau 270 kan ya di atas 100 juta ya, bahkan 150 juta barangkali. Silakan yang bisa cepat menghitung. Saya kalau hitung-hitungan yang berbau angka ini agak lemot saya. Jadi ya yang jelas mayoritas, sangat mayoritas 80 sampai 90% dari populasi yang berjumlah 250 juta itu ya sangat-sangat besar. Sehingga kita dikatakan disebut sebagai negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu Buya Hamka mengatakan kalau ingin melihat umat Islam, silakan lihat pada hari raya, pada sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Luar biasa itu, luar biasa ya. Bahkan tidak hanya masjid ya, kebanyakan malah dilakukan di lapangan terbuka ya, di lapangan terbuka. Apakah itu stadion olahraga atau lapangan-lapangan yang memiliki space atau ruang terbuka yang sangat luas itu. Setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Kurban dijadikan sebagai tempat untuk sholat Id ya. Itu luar biasa umat Islam itu, gerudukan ya, bahasa Jawanya itu gerudukan banyak ya. Ya, istilahnya itu yang hari-hari kemarin, hari-hari sebelumnya itu tidak nongol di masjid. Ya, itu keluar semua, ya, keluar semua. Bahkan secara guyon meskipun ini berbasis data ya. Banyak di antara umat Islam itu seumur hidupnya atau paling tidak dalam setahun itu sholat hanya 2 kali saja, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya, yang notabene adalah sunnah, hukumnya sunnah, sholat sunnah itu ya, hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Tapi mereka dalam setahun itu hanya melakukan sholat 2 kali itu gitu. Ya, oleh karena itu wajar kalau kemudian Buya Hamka mengatakan kalau ingin melihat umat Islam, artinya ini terkait dengan identitas ya. Ya, kalau di KTP itu ya agama Islam gitu kan. Kalau ditanya Muslim gitu. Itu lihatlah pada 2 hari raya itu. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah sholat subuh di masjid, di musola ya. Kalau di masjid saya sini di Sendang Tirto ya, khususnya di Dukuh Sribit ini ya, Masjid Al-A'la. Alhamdulillah, karena masjidnya cukup besar, itu bisa 2 sampai 3 baris ya sholat subuh itu ya, dengan panjang shaf yang lumayan. Kalau 2 baris atau 2 shaf ya itu ya cukup signifikan, cukup lumayan ya. Ada beberapa masjid yang saya pernah kunjungi itu ketika sholat subuh mungkin hanya 1 baris, 1 shaf ya, bahkan mungkin 1 shaf nggak penuh gitu kan, itu sholat subuhnya. Maka kemudian di luar konteks statement Buya Hamka sering dikatakan bahwa sesungguhnya kekuatan umat Islam yang real itu pada salat subuh itu, kekuatan yang real gitu ya. Ya. Dan oleh karena itu kemudian banyak yang mengatakan kalau mau umat Islam ini kuat ya, maka sholat subuhnya harus sama dengan sholat Jumat ya. Pada saat sholat Jumat kan ya sama banyaknya juga ya, hampir sama dengan sholat Id ya. Bedanya ya mungkin satu masjid tidak sampai meluber keluar ya, rata-rata satu masjid penuh gitu ya, dibanding dengan sholat fardu lainnya itu sholat Jumat masjid penuh. Maka kalau ingin umat Islam kuat ya, maka itu harus terwujud ketika umat Islam mendatangi masjid pada saat sholat subuh itu penuh masjid itu baru membuat kekuatan deteren ya, kekuatan penggentar lawan sudah mikir kalau ingin mengutak-atik umat Islam. Tapi ya realitas hari ini yang terjadi masih jauh panggang dari api ya. Jadi sholat subuh kita masih ya segelintir ya, bisa dikatakan segelintir dibandingkan dengan sholat Jumat, apalagi sholat hari raya ya. Maka Buya Hamka, kembali kepada Buya Hamka
Ya, hanya orang-orang yang beriman yang akan tergerak datang ke masjid pada saat sholat subuh. Karena sholat subuh ini sholat yang paling dahsyat ini. Ya, yang di Al-Quran dikatakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat itu. Karena saking mulianya. Ya. Bahkan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Rasulullah bersabda, sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya, ya, sholat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Nah, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri yang hukumnya wajib. Kan logikanya seperti itu, ya. Jadi kembali ke Buya Hamka. Dan kemudian saya kaitkan dengan beberapa hari yang lalu saya juga menonton video, ya, Gus Baha, ya, ini ulama masa kini yang sangat terkenal dengan ilmunya yang sangat dalam, ya, dan sangat humble beliau ini kan. Beliau kan selalu kupluknya begini kan. Masih mending beliau keluar rambutnya, saya nggak keluar, saya botak ini, ya. Nah, jadi ya saya harus begini, harus rapi ini. Kalau saya ikut-ikutan Gus Baha nanti malah lucu nanti, ya. Tapi yang ingin saya katakan, Gus Baha mengatakan, ya, walaupun memang secara statistik umat Islam itu mayoritas, ya, tapi kita jangan dalam tanda petik ya melecehkan atau menghina mereka. Yang beliau mengatakan barokahnya kita jadi mayoritas itu ya kita dikenal sebagai negara berpenduduk terbesar berpenduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, ya. Barokahnya itu. Beliau dengan guyon mengatakan Islam KTP itu ya nggak apa-apa itu. Barokahnya kita menjadi penduduk beragama Islam paling besar di dunia. Menurut Gus Baha, ya, mungkin yang Islamnya kafah, ya, total itu, ya. Jadi beliau menyebut, ya, tidak sekedar sholat fardu tapi melaksanakan sholat sunnah, amal-amal soleh lainnya, puasa sunnah, ya kan, kemudian rutin ngaji, rutin taklim itu kan, menghadiri majelis taklim, ya, kemudian berzikir di malam hari dan di pagi hari, di sore hari, itu kan sesuai ajaran Islam. Yang kafah itu belum menyebut 0, katanya. Gus Baha belum mengatakan seperti itu. Jadi ya itulah realitas Indonesia, ya. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ya, sebaiknya kita ya mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih katakanlah Islamnya Islam hanya sekedar identitas di KTP itu, ya, sebutannya Islam KTP. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Karena hidayah mereka belum total kan. Ya, mereka masih hidayahnya ya alhamdulillah sekedar bersyahadat, ya, sudah lumayan, ya. Nanti tetap akan masuk surga, ya, kalau dalam hidupnya mengimani dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, akan masuk surga walaupun harus nyemplung dulu di neraka cukup lama. Kira-kira seperti itu, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah supaya lebih menuju ke kafahnya, ya, menuju kepada ke Islam yang lebih kafah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini tadi poin-poinnya adalah mengupas sebagian dari ceramah Buya Hamka, dan kemudian di bagian terakhir tadi sedikit ceramah dari Gus Baha, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada kita semua, kita sebagai muslim ini dalam proses, ya. Jadi belum final, kita terus berusaha menjadi muslim yang baik, muslim yang menuju muslim yang kafah, ya, yang total, yang sempurna. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.